Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu lihat ini postingnya masih berantakan, terus masih ada sampah. Tolong lihat screen-nya, pilih sampahnya, latihan bersama terlebih dahulu ya. Baik Bu. Nah, ada ini. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita kelasnya siapa? Juga Bu. Liza, silakan untuk doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang ada kita berdoa untuk jalan suci. Doa mulai. Doa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah semuanya sudah hadir? Muni lagi Bu. Muni tidak hadir ya? Iya Bu. Mana? Ini apa? Ada satu orang Bu. Ada keluarga ya. Cuma Moni yang sudah hadir? Ya Bu. Ya, berarti sepertinya hadir ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa dulu sebelumnya? Alat optik Bu. Alat optik, bagus sekali. Kita minggu kemarin kita sudah belajar alat optik. Nah, siapa yang bisa menyampaikan apa yang telah kita pelajari tentang alat optik? Aziza, silakan. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang jauh. Terus teropong kita menggunakan dua lensa jumbo yang masing-masing sebagai lensa akurat dan lensa objektif. Sifat layanan dari teropong bintang yang terbentuk oleh lensa akurat adalah hanya kembali dan diperbesar. Teropong bumi menggunakan tiga lensa jumbo yaitu lensa objektif, lensa kembali, dan lensa akurat. Bang yang dibentuk dari lensa akurat dan ini teropong bumi adalah layar juga yang diperbesar Bu. Bagus sekali jawabannya ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai alat optik yaitu teropong bintang, di mana kita belajar tentang ada jenis-jenisnya, bagaimana ada sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru tentang pemanasan global. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran minggu kemarin, setelah memberi kalian tugas, di mana kalian harus membaca atau mereview atau mempelajari materi mengenai pemanasan global. Nah, jadi kalian sudah membaca materi tentang pemanasan global. Nah, ada pun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kita mendeskripsikan fakta-fakta mengenai perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global. Kemudian juga kita akan mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global. Dan tujuan kita yang terakhir yaitu kita akan menganalisis bagaimana perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global. Ibu akan menayangkan video, silakan Anda tonton videonya, nanti akan Ibu tanya mengenai video ini. Sudah dilihat kan videonya? Apa yang bisa Anda sampaikan melalui video tersebut? Apa fenomena-fenomena yang terjadi pada video tersebut? Dan bisa sampaikan? Silakan Ara. Fenomena itu kebakaran hutan Bu. Terus yang kedua terjadinya pencairan es bentuk Bu. Bagus sekali. Terjadi karena Yang lain
juga ada yang memberi masyarakat bagaimana melalui video yang ditayangkan namanya. Betul sekali ada video tersebut kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di mana banyak terjadi kebakaran, kemudian es di kutub sudah mencair. Nah, hal itu disebabkan oleh seperti yang disampaikan awal tadi karena suhu meningkat. Nah, apa itu suhu? Siapa yang tahu itu apa itu suhu? Suhu itu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur atau ukuran dari panas atau dingin yang kita ukur menggunakan termometer. Bagus sekali ya, suhu itu ukuran panas atau dingin. Nah, karena fenomena tadi itu disebabkan karena suhu bumi meningkat. Mengapa suhu bumi itu meningkat? Karena pemanasan global. Karena pemanasan global, betul sekali ya, karena terjadi pemanasan global. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ala tadi. Mengapa untuk suhu bumi meningkat itu karena terjadi pemanasan global. Nah, perlu diketahui apa sih pemicu dari pemanasan global ini. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, pemanasan global itu disebabkan karena banyaknya atau terjadinya peningkatan gas-gas yang menimbulkan rumah kaca di atmosfer bumi kita. Nah, siapa yang tahu apa itu rumah kaca? Apa itu rumah kaca? Rumah dari kaca. Apa? Dari kaca? Rumah dari kaca ya? Rumah tempat ya? Siapa yang tahu? Bisa tahu bisa? Baik itu rumah kaca? Kejadian sahabat bumi tertangkap pada tanggal 16 edisi sekitar bumi ada Bagus, betul sekali ya jawabannya, sudah bagus, sudah sempurna jawabannya. Gimana ke rumah kaca ini? Rumah kaca ini bukan yang tiara, rumah kaca. Nah, di mana efek rumah kaca itu dapat dilihat dari gambar itu sudah dijelaskan di mana sebagian radiasi inframerah itu dipancarkan ke bumi. Dari radiasi matahari memancarkan radiasi ke bumi melalui atmosfer, kemudian radiasi itu akan bisa bumi, kemudian juga sebagian akan dipantulkan. Namun karena adanya gas rumah kaca itu menyebabkan radiasi dari bumi tersebut dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan bumi itu menjadi panas dan atmosfer pada bumi itu semakin rendah. Pak dilihat di mana matahari itu menghasilkan sinar dan menghasilkan radiasi, kemudian sebagiannya itu dipantulkan dan sebagian lagi diserap. Namun karena ada rumah kaca itu menyebabkan semuanya radiasi matahari itu diserap oleh bumi sehingga menyebabkan bumi tersebut menjadi panas dan tidak dipantulkan kembali ke luar. Nah, apakah Anda semua sudah mengerti mengenai konsep rumah kaca ini? Sudah tahu ya, berarti rumah kaca itu bukan rumah kaca ya. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga mengenai gas-gas apa saja yang menyusun rumah kaca, menyusun efek rumah kaca. Nah, di mana di antaranya itu ada karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida ini biasanya kita ketahui apa-apa saja yang menghasilkan karbon dioksida itu
Nah, nitrosida ini sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil dari industri dan juga pertanian. Nah, ternyata dari pertanian yang kita ketahui itu kita menanam tanaman ternyata juga menghasilkan gas metana yang menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Kemudian ada hidrofluorokarbon atau HFC, di mana sumbernya itu dari industri manufaktur, industri pendingin atau freon, dan juga penggunaan aerosol. Nah, kalian pasti sudah mendengar istilah HFC ini. Kira-kira HFC ini juga bersumber dari mana? Siapa yang tahu? Dari AC, Bu. Dari AC. Terus kalian ternyata AC itu juga akan menimbulkan atau mengeluarkan gas HFC. Kemudian itu ada juga PFC, di mana sumbernya itu berasal dari industri manufaktur, industri pendingin, juga freon, dan juga penggunaan aerosol. Selanjutnya yang terakhir itu ada asetonat atau sulfur hexafluorida, di mana gas ini sumbernya berasal dari transmisi listrik, manufaktur, industri pendingin atau freon, dan juga penggunaan aerosol. Nah, dari jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya ini ternyata banyak dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh efek rumah kaca. Selain efek rumah kaca ini juga menyebabkan pemanasan global. Nah, pengaruh efek rumah kaca ini berkaitan dengan aktivitas manusia, di mana di seluruh dunia menyebabkan gas rumah kaca yang berupa konsumsi energi bahan bakar fosil, sampah organik, kerusakan hutan, pertanian, peternakan, dan juga akan menyumbang gas metana dari karbon dioksida yang akan memicu terjadinya pemanasan global. Nah, apa sih dampak dari pemanasan global? Nah, yang pertama itu ada iklim yang tidak stabil, karena pemanasan global ini suhu menjadi meningkat sehingga iklimnya tidak stabil. Nah, yang kedua yaitu ada gunung-gunung es yang akan mencair. Mengapa hal itu terjadi? Karena ya suhu bumi meningkat yang menyebabkan es mencair dan juga nanti akan menyebabkan air laut menjadi meningkat. Kemudian menyebabkan air tanah akan cepat menguap karena panas dan dihasilkan bumi, dan juga ada kekeringan serta populasi hewan dan tumbuhan menjadi menurun. Nah, dapat Anda lihat di mana dampak pemanasan global itu di mana terjadinya kekeringan akibat pemanasan. Mengapa terjadi kekeringan? Tadi sudah disebutkan bahwa akibat dari pemanasan global ini air tanah itu cepat menguap. Dapat Anda lihat di mana tanahnya menjadi sangat besar akibat pemanasan global. Kemudian dapat Anda lihat juga di mana sebelum pemanasan global itu pohon-pohonnya mempunyai banyak daun, sedangkan setelah pemanasan global daunnya tidak ada lagi, sudah berguguran, sudah kering, sehingga itu menyebabkan produksi gas karbon dioksida itu meningkat karena tidak adanya lagi tanaman yang akan menyerap karbon dioksida. Nah, selanjutnya itu dampak lain dari pemanasan global ini yaitu akan terjadi penguapan air yang akan lebih banyak, kemudian kelembapan pun menjadi lebih tinggi seperti yang Anda rasakan sekarang, di mana suhu kita sangat panas walaupun
hari. Baiklah, sudah Ibu jelaskan mengenai dampak dari pemanasan global. Untuk bahasan selanjutnya akan dibahas mengenai apa-apa saja penyebab pemanasan global. Nah, untuk bahasan ini Ibu meminta kalian untuk berdiskusi, untuk mencari di berbagai sumber mengenai penyebab pemanasan global. Untuk itu silakan duduk berkelompok. Apakah semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah. Ya. Di sini ada teman diskusi, silakan Anda isi, ada beberapa soal. Silakan Anda diskusikan apa saja jawabannya, dapat Anda cari di berbagai sumber untuk menjawab diskusinya. Silakan Anda baca terlebih dahulu, apabila ada bagian yang kurang paham dapat Anda tanyakan. Sudah dibaca diskusinya? Sudah, Bu. Nah, kira-kira ada yang kurang paham mengenai apa yang harus dikerjakan? Paham, Bu. Sudah paham. Nah, silakan Anda kerjakan. Boleh lihat di berbagai sumber apa-apa saja penyebab pemanasan global. Nanti akan Ibu panggil atau beberapa kelompok untuk mempresentasikannya ke depan mengenai diskusinya. Ibu beri kalian waktu 15 hingga 20 menit untuk mendiskusikan. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Sama, sepertinya sudah paham atau ada yang mau mengambil, boleh dipersilakan, berikan ya. Sehingga bagaimana? Paham? Tidak ada kendala kan untuk mengerjakannya? Tidak, Bu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Apakah ada yang sudah siap? Sudah, Bu. Oh, sudah siap ya? Ada yang ingin mempresentasikannya kalau sudah siap? Siapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Siapa yang dulu kasih terima? Silakan Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu apa penyebab pemanasan global. Yaitu dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas alam yang melepaskan berbagai insiden dan gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca dari penyebab tersebut. Ada pula dampak dari pemanasan global, yaitu Hapus dulu untuk Aziza. Nah, terima kasih Aziza yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit mengenai penyebab dari pemanasan global. Nah, dapat Anda lihat itu ada gambarnya juga, di mana penyebab pemanasan global itu yang pertama ada konsumsi energi bahan bakar yang berlebihan. Kemudian juga yang kedua ada sampah organik yang menumpuk dan susah diuraikan. Dapat Anda lihat dari itu ada penumpukan sampah yang biasanya terjadi di kota besar, di mana terjadi penumpukan sampah yang mencapai berton-ton. Kemudian juga ada kerusakan hutan akibat illegal logging. Dapat dilihat itu ada gambar di mana terjadi pengundulan hutan sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Dan terakhir itu ada pertanian dan peternakan, di mana ternyata dari sektor pertanian dan juga peternakan ini akan menghasilkan gas metana dari penggunaan pupuk, dari pembakaran sisa tanaman dan juga dari pembusukan sisa-sisa pertanian.
semuanya sudah paham atau masih ada yang kurang jelas? Paham Bu. Semuanya sudah paham ya. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar mengenai pemanasan global ini mencakup semua materi kita ini. Nah, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini melalui gambaran yang ditayangkan? Silakan Aziza. Ada dari itu ada tentang pemanasan global, yaitu ada pemanasan matahari di atmosfer. Satu itu sebagai radiasi matahari kita turun kembali ke luar angkasa. Karena adanya pengaruh gas rumah kaca, maka radiasi matahari yang sebelumnya dipantau ke luar angkasa jadinya diserap oleh bumi, sehingga penyebab itu ada dari hutan yang gugur, dari pertanian, itu ada mulai dari bahan-bahan pupuk pertanian yang berlebihan, itu ada dari peternakan. Bagus sekali ya. Sudah dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Apakah ada pendapat lain atau ada yang ingin menyempurnakan? Saya Bu, Silakan Dara. penyebab lain dari pemanasan global yaitu adanya pembuangan limbah dari industri Bu. Nah, dari materi kita hari ini sepertinya sudah jelas. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas. Silakan dicatat soalnya terlebih dahulu. Untuk soal pertama yaitu jelaskan fenomena atau proses terjadinya pemanasan global. Yang kedua, jelaskan gas-gas yang menyusun rumah kaca. Yang ketiga, jelaskan dampak dari pemanasan global. Nah, silakan dikerjakan latihannya. Nah, karena materinya sudah selesai dan tidak ada pertanyaan lagi, Bu rasa sudah cukup.